Apa namanya layar? Namanya. Fotonya. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk semuanya diusahakan dulu nyalakan facecam-nya. Kalau yang memang sinyalnya jelek atau memang lagi nggak bisa pakai facecam, dipersilakan untuk mematikan. Tapi lebih diusahakan untuk menyalakan kameranya. Oke, karena minggu kemarin kita nggak melakukan perkuliahan, jadi ada beberapa materi sebenarnya sudah saya upload PPT-nya di e-kuliah, kemudian video rekaman dari salah satu perkuliahan juga sudah saya kasihkan. Tapi biar kalian mengerti nanti untuk tugas kedepannya dan tidak menghambat tugas yang akan datang, saya akan coba sedikit ulas apa sih materi yang minggu kemarin. Oke, untuk PPT-nya udah terlihat semua sama yang lain? Udah, Pak. Udah terlihat. Oke, kemudian diusahakan dulu nyalakan dulu si webcamnya yang memang jaringannya jelek, sebentar dulu aja nyalain biar bisa saya screenshot dulu buat bukti absensinya. Oke, sambil menunggu. Oke, saya screenshot dulu ya. Oke, 1, 2, 3. Kalau lagi. Oke, 1, 2, 3. Oke, silahkan kalau yang memang jaringannya bermasalah dimatikan dulu nggak apa-apa. Tapi yang lainnya diharapkan untuk menyalakan dulu facecam-nya.
Oke, nah ini yang saya akan coba jelaskan minggu ini. Kalau nanti masih kurang jelas, udah ada teman kalian yang merecord. Kalau enggak, lihat juga di record yang e-kuliah yang sudah saya linkkan YouTube-nya. Jadi nanti kalian bisa ulang-ulang, karena ini dasar untuk materi kita untuk nanti ke depannya kalian mengerjakan tugas besarnya. Nah, yang saya mau jelaskan terlebih dahulu, kalian harus mengenal yang namanya sistem. Kalau di sini, kalau di PPT yang telah dibuat, PPT-nya udah bisa di-download ya. Jadi kalian silahkan kalau untuk membaca lagi. Jadi kalau dari sini definisinya adalah hubungan antar elemen dalam satu lingkungan yang kompleks yang mengikat untuk mencapai tujuan bersama sebagai hasil akhir. Jadi dalam sebuah sistem itu dianggap semuanya itu saling berhubungan. Jadi ketika ada peristiwa A pasti berhubungan dengan peristiwa B, ketika ada peristiwa B berhubungan dengan peristiwa C, dan seterusnya. Nah, sistem itu pasti nanti akan membuat sebuah tujuan akhir yang sama. Misalkan kalian sistemnya sistem di perkuliahan di Unisba. Tujuan dari sistem ini ya mencerdaskan semua mahasiswa yang kuliah di Unisba. Tujuannya sama semua, yang mau dosennya, mau mahasiswanya, mau pegawainya, mau rektornya, tujuannya sama gitu. Tapi ya di dalamnya ada nanti variabel-variabel atau ada aktor-aktor yang saling berhubungan. Ya nanti kalian sebagai mahasiswa pasti berhubungan dengan dosen. Dosen nanti berhubungan juga sama staf administrasi. Staf administrasi juga berhubungan juga pasti sama kalian untuk melakukan pelayanan dan segala macam. Nah, itu salah satu ciri dari sebuah sistem. Jadi, ada sebuah komponen yang saling berkaitan, kemudian dia mempunyai tujuan yang sama. Nah, ini lanjut aja ke sini. Jadi, sistem itu intinya ada 3. Ya, semua proses perencanaan, sistem, dan segala macam, ini ada yang namanya input, kemudian ada yang namanya proses, ada yang namanya output. Jadi, sebuah sistem ini paling standar itu ada 3 komponen, inputnya, prosesnya, outputnya. Kalau dalam lingkungan sistem Unisba, inputnya itu mahasiswa, prosesnya itu kalian diajari, kemudian kalian belajar dan segala macam, itu sebuah proses. Outputnya ya mencetak mahasiswa yang berkualitas tinggi gitu, yang pintar-pintar dan yang kreatif, yang punya inovasi dan segala macam. Nah, ini tapi di sana nanti ada namanya feedback dan kontrol. Feedbacknya apa sih? Oh, biar si mahasiswa itu pada pintar-pintar, kemudian bisa terlihat memahami materi, berarti harus ada ujian UTS atau UAS. Jadi ada feedback dari mahasiswanya, apakah mengerti nggak tentang pelajaran yang mereka dapatkan. Bisa aja misalkan, memang mahasiswanya nggak mengerti karena misalnya kemampuannya di bawah standar, atau bisa juga nggak dilihat dari mahasiswanya. Bisa juga karena misalkan dosennya mengajarnya tidak atau dosennya misalkan kurang baik dalam cara mengajarkannya. Itu ada di proses feedback. Ini feedback itu buat apa sih? Sebagai kontrol, biar nanti si outputnya kualitasnya itu baik. Kemudian ya outputnya tadi tujuannya sama. Tadi ada standar-standar performansi. Kemudian ada namanya restriksi sistem. Jadi batasan-batasan. Nah, karena kan kalian masuk ke Unisba nih. Nah, masuk ke Unisbanya sebagai mahasiswa S1 atau S2 atau S3? Kalian? S1. Oke. Berarti yang diajarkannya itu mata kuliah S1. Jadi ada batasannya. Jadi kalau meskipun kalian belajarnya PWK gitu, karena kalian batasannya hanya S1, berarti nanti materi-materi yang diajarkannya itu cuma materi S1. Studio 1, Studio 2 Geospasial, kemudian Studio 3, Studio 4,
nggak sampai kayak ada mata kuliah di S3, di S2. Di S2 itu ada namanya filsafat perencanaan. Nah, kalian itu nggak akan diajarkan karena di sana adalah ada batasannya. S1 itu dia nggak sampai mata kuliah filsafat perencanaan. Yang diajarkan filsafat perencanaan yaitu adalah mahasiswa S2. Jadi ada batasan-batasannya. Meskipun pinginnya kita semua mahasiswa S1 itu pintar semua, ya karena kita punya batasan, punya kurikulum yang harus kita ikuti, yang membatasi kita, ya udah seperti itu. Nah, itu contoh sederhana dari sebuah sistem. Nah, nanti kalian itu ketika waktu kalian melihat nanti membuat sebuah inovasi, nah yang kalian harus pertama itu lihat sistemnya yang kalian mau bikin atau yang sudah existing itu seperti apa sih. Nah, nanti ada yang namanya bisnis proses, ada namanya bisnis model dan segala macam. Kalian harus mendalami sistemnya seperti apa sih, alur-alurnya seperti apa sih. Oke, nanti saya akan jelaskan di belakang. Kemudian, nah ini aja deh. Jadi, misalkan ini contoh dari sebuah sistem. Ada sistem bank perbankan. Entity itu aktornya siapa aja yang terlibat di sana. Oh, ada pelanggan, ada nasabah. Kemudian kegiatan atributnya apa? Oh, dilakukan dia pemeriksaan rekening. Kemudian aktivitasnya apa? Oh, melakukan deposito, penabungan, kemudian pinjaman, dan segala macam. Kejadiannya apa? Ada yang datang, ada yang pergi. Kemudian variabelnya adalah ada harus jumlah tellernya berapa, jumlah pelanggan yang menunggu berapa, dan lain-lain. Jadi sebuah sistem itu nanti dibagi seperti ini. Misalkan contoh yang kedua, ketika sistemnya adalah sistem komunikasi, ya berarti yang disampaikan itu adalah pesannya, atributnya itu jauhnya atau tujuannya, kemudian ada aktivitasnya, ada pengiriman, ada penerimaan si pesan tersebut. Kemudian kejadiannya, harapannya berarti ya sampai di tujuan. Kemudian variabel statusnya adalah jumlah pesan yang menunggu untuk dikirim. Nah, ini yang kalian harus nanti dari setiap inovasi yang kalian mau lakukan. Untuk sementara, suara saya putus-putus atau lancar? Lancar aja, Pak. Lancar, Pak. Oke, kalau gitu. Takutnya saya udah berbicara banyak, ternyata memang audio saya kurang baik. Tapi udah bagus kalau memang lancar. Ini yang saya mau share satu lagi, dua lagi deh. Nah, kalian harus bikin bisnis prosesnya. Kalau ini salah satu contoh dari bisnis prosesnya ini adalah kalau di sini pengolahan kayu putih, minyak kayu putih. Kalian mungkin di rumah kalian pasti ada minyak kayu putih. Nah, tapi sebelum kita memasarkan dan segala macam, kita harus tahu proses bisnisnya. Kayu putih itu berasalnya dari mana sih? Urutan alurnya seperti apa sih? Nah, misalkan ini contoh ada penelitian oleh kakak kelas kalian, dia meneliti bagaimana sih proses bisnis dari si agroindustri dari kayu putih. Pertama dari daun gunung, kemudian dicari kayu-kayu yang kualitasnya baik, yaitu di daun gunung atau di daun rata. Setelah dapat dari sana, kemudian dikeringkan selama 3-5 hari. Setelah dikeringkan, dimasukkan ke dalam karung ukuran 100 kilo. Kemudian setelah dimasukkan ke karung, itu disiapkan alat penyulingan. Kemudian setelah alat penyulingan disiapin, kemudian dilakukan proses penyulingan selama 5-6 jam, sampai uap dan air itu keluar secara keseluruhan. Setelah uapnya dikeluar, kemudian dipisahkan mana yang minyak, mana yang air, dan mana yang kotoran, karena kotorannya mengendap sehingga dapat hasil akhirnya itu kayu putih yang alami. Kemudian baru nanti dia dimasukin ke botol.
ada yang 200 botol 200 mili, ada yang 400 mili, ada yang 600, sampai ada yang jeligen 5 liter. Kemudian dijual secara manual, kemudian penjualannya di ketel, kemudian di masyarakat Pulau Buru, atau ke TNI, polisi, ataupun ke pengepul. Nah, kalian harus bikin proses bisnisnya dulu seperti itu. Baru kita nanti menentukan, oh saya nanti mau bikin inovasinya misalkan di yang wilayah ini, misalkan inovasinya apa? Oh kalau ini penyemurannya kan secara manual, membutuhkan misalkan sinar matahari. Saya mau melakukan inovasi saya lanjutkan lagi. Nah, ini saya ingin melakukan inovasi di proses, misalkan proses ininya nih, penjemurannya. Saya mau bikin misalkan alat oven untuk melakukan pengeringan, yang kalau secara manual itu membutuhkan sinar matahari, apalagi kalau misalkan musim hujan lama 3 sampai 5 hari, saya ingin misalkan mencari teknologi misalkan ya inovasi biar si alat si kayu minyak ini itu si daun-daun ini kering lebih cepat satu hari. Inovasinya mau di bagian sini, atau misalkan inovasinya mau dilakukan di sini. Oh, pemasarannya sekarang di sini masih manual, ke pengepul, kemudian ke masyarakat. Saya mau bikin sistem marketing online. Saya mau bikin misalkan sebuah aplikasi yang untuk pemasaran atau untuk putih. Jadi nggak hanya di masyarakat yang di Pulau Buru aja yang bisa membelinya, tapi dengan aplikasi ini misalkan nanti yang dari Jawa, yang dari Sumatera, yang dari Kalimantan itu bisa mesen di sini. Nah, nanti tinggal bikin inovasinya di bagian misalkan pemasaran. Jadi asal kalian tahu proses bisnisnya seperti apa, itu kalian nanti bisa melihat mana sih yang bisa kita lakukan inovasi. Jadi nanti kalau kalian menurut tangan ya surveinya juga, paling kalian nanya-nanya proses dari si kegiatan yang mau kita bikin inovasi itu urutannya seperti apa sih. Misalkan ada yang kemarin petani kopi, petani kopi itu dari awal sampai akhir seperti apa, kemudian bagian mana sih yang mau kita berikan inovasi gitu. Jadi saya harapkan kalian nanti untuk bikin si inovasi baru saya kasih materinya minggu depan. Nanti seperti apa inovasi, nanti kita akan diskusikan bersama-sama. Kemudian kalau ini jadi minggu depan saya minta kalian bikin dulu proses bisnis dari yang alur yang sederhana. Misalkan contohnya yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari, atau kalian perkuliahan, atau kalian di rumah. Nah, bikin dulu proses bisnisnya seperti apa. Kemudian ide-ide inovasi seperti apa. Nah, seperti yang saya pernah tahun kemarin ada yang mau bikin inovasi perkuliahan dan perwalian. Pak, perwalian itu nggak usah dilakukan secara tatap muka, tinggal kayak masuk view online, kemudian dari mahasiswa mengajukan, kemudian nanti si dosen wali meng-approve. Ternyata nggak kurang dari 1 tahun ada ide seperti itu, ternyata si COVID ini memaksa inovasi itu ternyata langsung diaplikasikan sama Unisba. Jadi perwalian kalian nggak ada yang tatap muka kan? Semuanya berbasiskan online kan, tinggal diskusinya misalkan via Zoom atau WhatsApp, ya udah tinggal diajukan sama kalian, dosen walinya di approve, kemudian kalian dapat deh nanti si perwaliannya gitu. Itu inovasi yang ada, saya ingat
tahun lalu dari teman kalian, kakak kelas kalian yang yang idenya seperti itu. Ternyata memang kejadian. Nah, saya pingin kalian bikin sebuah alur yang sederhana, kemudian bikin bisnis prosesnya, kemudian bikin inovasi yang sederhana dulu aja. Jadi nggak usah mikirin dulu tugas besar, yang sederhana-sederhana. Misalkan tadi saya udah jelaskan tadi sistem perkuliahan perwalian. Misalkan tadi yang agak ribet tadi ini nih proses bisnis agrobisnisnya, atau misalkan perparkiran nih. Nah, perparkiran di Unisba kan sekarang masih manual ya, masih manual tuh udah otomatis. Nah, manual kan? Nah, Manual, Pak. Oke, masih manual. Nah, proses bisnis perparkiran seperti apa sih? Oh, ada motor datang, kemudian ngambil tiket parkir, kemudian dia parkir, kemudian setelah dia parkir, dia keluar, kemudian bayar, kemudian baru keluar gitu. Nah, tapi itu kan satu proses bisnis nih. Ngerti kan proses bisnis kan? Jadi alur dari awal sampai akhirnya. Nah, kalau yang di PPT dari mulai si bahan kayu putih sampai pemasaran. Tadi kalau misalkan parkir, dari kita mulai masuk, ngambil tiket, kemudian parkir, kemudian mau keluar parkir, kita ketemu dulu sama si penjaga parkir, kemudian baru kita bayar, baru kita keluar. Nah, misalkan itu sebuah bisnis proses. Nah, inovasinya apa sih? Oh, inovasinya saya mau menggabungkan misalkan KTM mahasiswa itu menjadi e-money. Jadi masuk ke Unisba, parkir itu nggak usah ada penjaga parkirnya, kemudian tinggal tap KTM kita, apakah gratis atau bayar, ya itu udah ada e-money-nya, kemudian nanti besar itu kalau saya parkir di Unisba itu sangat penuh, jadi dikasih kalau kalian ke mall-mall di Jakarta atau di Bandung juga udah banyak, ketika mau masuk udah kelihatan tuh, oh sisa parkir itu 5 lagi, 10 lagi, atau 15 kendaraan lagi. Jadi kita tahu kalau misalkan sudah penuh, kita nggak usah memaksakan masuk gitu, daripada nanti menghalangi yang lainnya. Kemudian di tab-nya itu e-money-nya nanti pakai KTM. KTM kalian belum ada e-money-nya ya? Belum kan? Atau Belum, udah sih? Pak. Nah, kalau kalian Belum, Pak. kemarin di kantin yang belakang itu pakai e-money apa sih? Nggak ada Pakai pakai e-money ya? Yang mana, Pak? Nggak ada. Oh, nggak ada. Oh, rencananya katanya dulunya mau pakai e-money, katanya sih, tapi nggak tahu tuh. Nah, bisa aja kalian bikin inovasi seperti itu. Jadi nanti untuk tugas minggu depan, saya kasih nanti form upload, bukan minggu depan sih, jadi tugasnya minggu ini, tapi dikumpulkannya maksimal minggu depan, bikin sebuah bisnis proses suatu kegiatan, mau perkuliahan, mau kalian mendaftar misalkan puskesmas, mau ke rumah sakit, apapun bebas, bikin bisnis prosesnya seperti ini, urutannya apa aja dari awal sampai kemudian kalian bikin yang bisa kalian inovasikan apa sih? Ya paling gampang inovasi itu dikaitkan dengan teknologi. Kalau tadi misalkan penjemuran, kalau tadi manual mengenal matahari, digantikan. Kalau ini penjualannya masih manual, digantikan dengan penjualan online dan segala macam. Silahkan kalian berinovasi. Kira-kira dari sebuah yang ada di sekitar kalian, atau ada permasalahan di sekitar kalian yang kalian tahu bisnis prosesnya, kemudian kalian bikin sebuah inovasi sederhana dulu. Sebelum nanti saya kasih materi inovasi di minggu yang akan datang. Oke. Nah, nanti ke lapangannya itu ya kalian untuk tugas besar, ya kalian harus tahu, nanya nih ke petani kopi. Oh, nanya ke misalkan ke ini petani dari kayu putih, nanya kalau misalkan tentang sistem informasi kampus, nanya ke administrasi kampus, alur prosesnya seperti apa sih yang manual gitu. Yang manual seperti apa, bikin proses bisnisnya, langkah-langkahnya seperti apa, kemudian kalian bikin inovasi yang sederhana.
Oke, mulai kebayang? Oke, nah saya minta satu orang ngasih satu contoh random, siapa aja bebas, ngasih satu contoh ya kalau bahasa kerennya itu bisnis proses, tapi bahasa sederhananya itu alur sebuah kegiatan, sebuah apapun lah. Kalau tadi kan saya mau tentang perparkiran tuh atau perwalian. Coba kalian punya ide apa aja sekarang? Siapa yang mau jadi volunteer? Alur prosesnya seperti apa? Kemudian kira-kira kalian mau bikin inovasinya di bagian apa gitu. Jadi nggak usah mikirin tugas besar dulu, disisihkan dulu. Coba kalian mau bikin bisnis proses apa sih? Atau masalah apa yang mau kalian coba bahas? Yang sederhana aja, yang sehari-hari, yang kalau ini mah di inovasi yang pakai teknologi pasti lebih mudah, lebih bagus hasilnya dan segala macam. Oke. Ada nggak yang kepikiran? Sok saya kasih waktu 1-5 menit untuk mikir-mikir. Kalau ada, silakan langsung nyalakan. Serly, ya, Ada Serly. Pak. Oh, apa, Ser? Jadi kemarin itu kan Bu Ina pernah yang kuliah di luar negeri, terus perpustakaannya itu sistemnya online gitu. Nah, saya kepikiran buat nerapin perpustakaan online itu di Unisba juga, Pak. Jadi kita itu kan biasanya kalau minjem buku itu ke perpustakaannya dulu, baru pinjam gitu kan. Ini kita request bukunya dari rumah, jadi di perpustakaan tinggal ambil bukunya, tinggal baca aja gitu. Oke, nah itu kan yang sederhana seperti itu, yang memang kalian menjalaninya sehari-hari, biasanya inovasi-inovasi sederhana, tapi kalian nggak bisa sih, di App Store Unisba, sebentar, Unisba, di itu, oke, perpustakaan bus. Tapi kalian kalau misalkan nanti bisa bikin inovasi, tinggal kalian bikin sendiri atau usulkan ke UPT Perpustakaan, itu bisa menjadi sebuah inovasi simple tapi bermanfaat gitu. Tapi kalian pernah sebelumnya pernah nyoba aplikasi digital library-nya Unisba belum? Ada yang pernah nggak? Nggak bisa login. Oh, loginnya harus daftar dulu kan, kalau nggak salah? Iya, udah terus di kata sandinya tuh salah mulu gitu. Oh gitu. Nanti saya pernah pakai beberapa kali dan minjem buku digital ya. Sayangnya kan banyaknya hard copy, tapi beberapa buku digital yang berhubungan dengan PWK sih cuma 1 atau 2 buku gitu. Yang lainnya kayak cuman fotografi, buku-buku ekonomi dan segala macam ada sih. Tapi ya bagus tuh idenya dari Serly, itu daripada kita harus datang dulu ke perpustakaan, kemudian nanti nyari-nyari katalognya. Sebenarnya untuk katalog bukunya udah ada di perpustakaan juga, tinggal kalian lihat. Tapi ya kalau sekarang masih manual, harus datang dulu, kemudian janjian minjem buku dan segala macam. Tapi kalau udah semuanya via handphone, kalian bisa order via handphone seperti ini ya, lebih enak gitu aja sih. Bagus. Oke. Ada yang lain? Ide yang lain selain yang tentang peminjaman di perpustakaan? Bar, apa Bar? Iya Pak. Ada ide nggak Bar? Apa ya Pak? Ini hasil tani kali Pak. Hasil taninya gimana? Hasil perkebunan. Jadi masyarakat tuh kan pasti tuh kalau misalnya padi itu panen berapa bulan sekali misalnya tuh. Nah masyarakat tuh pesen gitu lewat sebuah platform aplikasi sederhana. Dan jadi mereka tuh nggak ada istilah kekosongan bahan makanan gitu Pak. Sip. Kalau untuk ide seperti ini sih udah lumayan yang coba bikin, apalagi kalau pertanian organik nih. Jadi kalau organik kan harganya mahal, tapi
si konsumernya itu sedikit tuh, terbatas. Kalau mau dijual ke pasar biasanya nggak laku. Nah, beberapa teman itu bikin aplikasi yang memang dia menghubungkan petani organik dengan si konsumennya. Dan sederhana, jadi di setiap transaksi dia itu cuma memungut kalau nggak salah 100 atau 500 rupiah. Tapi dia cuma menyediakan si aplikasinya doang gitu. Jadi kayak Gojeknya lah. Kan Gojek itu nggak punya motor, kemudian dia hanya cuman menghubungkan antara si ojek dengan konsumen. Tapi setiap transaksinya itu si Gojek itu dia ngambil kalau nggak salah 5% atau 10%. Lebih kalau misalkan 5%-nya dari transaksi satu harinya itu misalkan 1 miliar, atau yakin lebih dari 1 miliar, misalkan 10 miliar, 5% dari 10 miliar, si Gojek itu bisa dapatnya 500 juta per hari tuh. Kalau transaksinya cuma 10 miliar. Saya yakin Gojek itu transaksinya lebih dari 10 miliar karena ada ojeknya, ada foodnya, ada makanannya, ada mijat dan segala macam. Jadi sekarang sih ya kalian tinggal bikin sebuah inovasi yang simpel-simpel kayak tadi, ya tinggal kalian mau menghubungkan, oh saya punya nih teman-teman petani di mana yang hasilnya bagus dan segala macam, tapi sayangnya nggak punya pemasarannya. Kayak bulan-bulan kapan gitu ya, ada di petani Jawa Tengah atau Jawa Timur, itu lagi panen gede buah naga kalau nggak salah atau apa. Jadi ketika panen buah naga, harga pasarannya itu rendah sekali. Jadi kalau nggak salah cuma Rp1.000 per kilo. Jadi dibandingkan dia dijual ke tengkulak cuma Rp1.000 per kilo, banyak yang dibuang-buang ke sungai dan segala macam. Kenapa? Karena ya itu kalau mau dijual belum ongkos kirimnya, belum yang biaya metiknya. Ada yang makanya karena biaya metiknya mahal dibiarkan membusuk di pohonnya dan segala macam. Jadi kalau kalian punya ide seperti itu ya dicoba kalian, nanti kita jurusannya PWK tapi kita punya usaha atau memang nanti punya hobi untuk mengembangkan entrepreneurship kan nggak masalah gitu. Oke, selain Sherly sama Akbar, ada yang punya ide lagi? Yang simpel-simpel aja. Kalian pernah misalkan ngantri di mana? Kalian pernah nemuin apa yang sehari-hari? Ada yang saya ingat lagi kemarin ada yang punya ide tentang angkot online. Kalau nggak salah sempat saya kasih contoh juga, saya lupa di kelas ini atau enggak. Dibandingkan dengan mengorder ojek online atau misalkan driver online yang mahal, itu di Kabupaten Bandung itu di hubnya itu udah bikin namanya angkut online. Jadi angkutan umum, angkutan kota itu udah disediakan aplikasinya. Jadi dia bisa mengambil penumpang yang di sekitaran trayek mereka. Jadi kalau misalkan ada penumpang yang rumahnya ada di dekat trayek mereka bisa jemput ke rumahnya tuh. Jadi si penumpang itu kalau mau naik angkot nggak usah nunggu di pinggir jalan. Kalau memang satu trayek sama si angkutan kota itu, mereka bisa mampir dulu ke rumah penumpang, mereka jemput, kemudian nanti dituruninnya juga sesuai dengan trayeknya merekanya juga. Jadi seperti itu. Jadi beda kayak taksi. Kalau taksi kan bebas trayeknya. Kalau angkutan kota di Kabupaten Bandung yang dicoba untuk bikin aplikasi online-nya ya nanti sesuai dengan trayeknya. Kemudian kalau misalkan ada penumpang di sini, dia ambil kemudian kembali lagi ke trayeknya, seperti itu. Ada yang bikin seperti itu. Saya nggak tahu itu udah berjalan sekitar 1 atau 2 tahun yang lalu, tapi nggak tahu berjalan atau nggak, saya juga kurang tahu. Ada yang rumahnya di Soreang, Kabupaten Bandung? Pernah dengar aplikasi angkot online? Oh, enggak. Oh, ya sudah. Oke. Ada lagi?
Yang punya ide? Nah, ini dari mereka ya, kalian juga nanti harus mendokumentasikan ya oh ini ada peralatannya. Nanti kalian dalami apakah yang bisa diinovasikannya itu peralatannya atau tadi prosesnya ya. Nanti silahkan kalian dalami si proses bisnis dari nanti masalah-masalah atau potensi-potensi yang mau kalian angkat sebagai tugas besar kalian gitu. Nanti dibikin analisis bisnis modelnya seperti apa sih, customer segmen siapa aja sih untuk pelanggannya. Oh, ada pengepul, ada TNI, ada masyarakat setempat, kemudian value proposition-nya seperti apa, kemudian channel-nya itu apakah milik sendiri atau mitra, kemudian hubungannya dengan si pelanggan seperti apa, kemudian yang ke 1, 2, 3, 4, yang 5 revenue sistemnya, revenue streamnya seperti apa, kemudian yang ke-6 masuk ke key resources-nya apa, oh ada fisik, ada manual sih ya, ada finansial, permasalahannya, oh inteleknya, mereknya, dan desain hak ciptanya belum ada, kemudian aktivitasnya, produksi, pemecahan masalah pelanggan, kemudian jaringannya belum ada, kemudian nanti partnership-nya sebagai ada yang pemilik lahan, tukang sewa mobil, tengkulak, juru masak, kemudian terakhir nanti biayanya berapa sih yang harus dikeluarkan gitu. Oke. Nah, mungkin itu aja sih. Jadi tugas kalian nanti untuk minggu yang akan datang itu kalian proses ini sederhana. Kalau tadi kata Sherly ya, saya lupa siapa namanya tadi? Sherly, Pak. Nah, kata Sherly tadi bikin misalkan inovasi untuk peminjaman buku ya bias. Nah, kamu bikin dulu secara manual proses bisnisnya yang berjalan sekarang itu seperti apa. Oh, misalkan mahasiswa nanti aktornya ada siapa? Ada mahasiswa. Nanti dilihat mana di PPT ada yang namanya tadi entitas dan lain-lain. Nah, entitasnya berarti ada mahasiswa, ada penjaga perpustakaan, ada 2. Kemudian kegiatannya meminjam buku dan segala macam dan lain-lain. Kemudian proses bisnisnya berarti secara usualnya atau secara sehari-hari sekarang berjalan secara mahasiswa datang ke perpustakaan, kemudian memilih bukunya secara manual, mengelilingi atau melihat katalog bukunya, setelah itu diajukan ke perpustakaan, kemudian setelah itu kemudian dicap dulu sama si pustakawannya, baru bisa dipinjam, setelah dipinjam baru nanti dilihat harinya maksimal berapa hari, dibalikan, kemudian baru ya udah dikembalikan ke si pustakawannya. Nah, nanti inovasinya, jadi nggak usah memilih-milih dulu, memilihnya itu nanti bisa dilakukan sebelum datang ke perpustakaan. Jadi proses bisnis yang nanti setelah diinovasikan, berarti yang pertama melihat dulu katalognya di handphone, kemudian misalkan setelah itu dilihat ketersediaan bukunya ada atau enggak, lagi dipinjam atau enggak. Kalau enggak lagi dipinjam berarti tinggal di check out si bukunya tersebut. Setelah itu tinggal janjian datang ke perpustakaannya berapa, baru si orang itu datang ke perpustakaan, langsung ngambil, langsung balik lagi. Gitu aja sih sederhananya. Tapi kan ada inovasi di depannya. Tapi kalau kalian mau bikin alur atau misalkan sebuah inovasi yang lebih kreatif juga boleh gitu. Nanti minggu depan saya ajarkan bagaimana sih kita membuat sebuah inovasi yang sederhana dikombinasikan dengan apa, kita diskusi minggu depan. Tuh. Oke. Ada yang mau ditanyakan dulu?
Ini Pak, Boleh. untuk tugas ke depan kan buat yang inovasi itu Pak ya. Outputnya itu kayak yang di PPT tadi ya Pak? Ya, proses bisnisnya seperti apa dan inovasinya seperti apa. Jadi kalian bikin proses bisnis awal, satu, kemudian yang kedua, kalian bikin proses bisnis yang setelah kalian lakukan inovasi. Perubahannya di mana? Oke, terus tinggal kalian bikin narasi dikit lah di bawahnya lah, gitu aja sih. Bikinnya di PPT aja lah biar gampang. Kalian bikin simbol-simbol, alur-alur seperti itu, mau ditambahin gambar juga boleh. Tambahin di bawahnya beberapa kalimat untuk proses bisnisnya untuk menjelaskan proses bisnisnya seperti apa. Nanti dikumpulkan dalam bentuk PPT yang sudah di PDF-kan. Gitu aja. Nanti di-uploadnya masing-masing karena ini kan belum menyangkut tugas besar. Silahkan kalian gali proses bisnis yang ada di sekitar kalian aja gitu. Misalkan yang misalkan sederhana, saya selalu kebingungan ketika mau berangkat, saya memilih baju yang mana untuk dipakai gitu. Saya mau bikin aplikasi proses bisnisnya kan sekarang ketika mau berangkat datang ke misalkan lemari, memilih baju, baru pergi. Nah, daripada milih-milih mana yang bagus dan segala macam, saya mau bikin aplikasinya secara random. Jadi langsung di si aplikasinya itu akan memilihkan baju dan celana yang paling matching yang ada di lemari saya, misalkan seperti itu. Jadi bebas yang berhubungan dengan kegiatan kalian sehari-hari aja, mau di rumah, mau kalian belanja, mau kalian di kampus, kalian di himpunan. Wah, di himpunan nih misalkan alurnya kuno banget, rapat dan segala macam. Pinginnya gini, mau diinovasikan seperti apa? Oke, bisa. Kalau di kampus nih, saya males ujiannya kalau perwalian sih sekarang udah online. Misalkan pembayarannya harus manual dan segala macam. Kalau sekarang bukti bayar, kalian harus upload manual atau udah memang terekam di sistem BRI-nya sih? Terekam Pak kayaknya. Oh, ya udah kalau terekam. Apalagi lah, pokoknya silahkan kalian cari ide masing-masing tugasnya perorangan, kalian bikin sebuah proses bisnisnya yang awalnya seperti apa, kemudian yang kalian nanti inovasikan seperti apa. Bikin narasinya 2-5 kalimat udah cukup. Nanti saya minta random minggu depan kalian ya bukan presentasi ya, sedikit menceritakan proses bisnisnya seperti apa, kemudian nanti inovasinya seperti apa. Oke. Simpel kan? Untuk halamannya berapa ya Pak minimal? 1-2 halaman juga cukup lah, nggak ada. Yang penting kan kalian tinggal bikin tadi kayak kotak-kotak, diagram, panah gitu ya, itu nggak akan banyak. Paling juga ditambahin narasi aja biar penjelasannya pas saya baca, kalian bikin ini, kalian memperhatikan sebuah fenomena yang ada di masyarakat ini, proses bisnisnya awal seperti apa, kemudian kalau kalian mau bikin inovasinya, nanti yang diubahnya itu bagian mana sih? Jadi apa sih? Nah, itu aja sih. Baik, terima kasih Pak. Oke. Apa lagi? Pak, itu berarti di-upload di kuliah ya Pak ya? Iya. Form uploadnya belum saya sediakan. Habis kuliah ini saya akan bikin form uploadnya. Saya kasih waktu ya seminggu aja. Kalau lebih cepat, lebih baik. Karena kan kalian masih punya perkuliahan lain. Ini kan kita kuliah sampai jam berapa sih? Kita harusnya kuliah sampai jam berapa? Sampai subuh. Saya tidur. Ada yang tahu? Sekarang kita 15.40. 15.40. Oke. Nah,
ini nanti paling 10 menit lagi juga beres. Jadi meskipun saya kasih waktu seminggu, lebih baik kalian ngerjakan sampai 15.40 langsung upload. Karena kalau ditunda-tunda pasti akan bentrok sama perkuliahan yang lain. Jadi saran saya habis perkuliahan ini 10 menit lagi atau 15 menit lagi kalian tinggal nyari ide kegiatan sehari-harinya seperti apa, bisnis prosesnya seperti apa, yang simpel-simpel aja. Kemudian bikin bisnis prosesnya, kemudian kalian tahu mana yang akan diinovasikan, kalian bikin bisnis proses yang keduanya seperti apa. Bikin narasinya di dalam bentuk PPT, Pak. PPT aja lah. Kalau PPT saya pinginnya banyaknya itu ya gambar-gambar atau misalkan yang tadi panah, bulat dan segala macam gitu. Itu aja biar saya nggak usah perlu baca banyak, saya lihat gambarnya udah ngerti tuh kayak gimana sih alurnya. Itu aja biar saya gampang periksanya. Pak, ini tugasnya individu atau kelompok? Individu, belum menyentuh tugas besar. Nanti biar kalian ngerti dulu apa sih bisnis proses itu. Kalau struggle silahkan nanya. Kalau nggak ngerti silahkan nanya ke grup. Tapi sebelum nanya silahkan kalian searching dulu di internet seperti apa sih. Jadi budayakan sebelum kalian bertanya. Kalian cari tahu dulu. Sekarang enak searching dulu di Google dan segala macam. Kalau kalian benar-benar mentok, silahkan tanya apapun bebas di WhatsApp group. Tapi silahkan budayakan dulu kalian searching di buku atau di internet. Ada banyak PDF yang bisa kalian lihat, ada banyak tutorial di YouTube dan lain-lain. Kalau udah mentok, silahkan nanya ke saya. Saya terbuka untuk pertanyaan apapun. Tapi syaratnya kalian searching dulu. Jangan belum apa-apa langsung nanya, belum apa-apa Pak mentok nanya. Silahkan searching dulu. Kalau memang ketika searching masih mentok, baru kita diskusi. Oke. Pak, kalau yang untuk itu bisnis kayak gitu, Pak, bebas kan Pak diambil konsep-konsep kayak gitu? Boleh. Yang sederhana dulu aja. Jadi nggak usah yang berat-berat dulu. Yang penting kamu udah bisa bikin si bisnis proses. Gitu. Jadi jangan terlalu yang berat-berat dulu. Oh, saya mau bikin bisnis proses pengolahan pengolahan misalkan minyak kelapa sawit. Nah, itu kan kamu harus nanya dulu seperti apa dan lain-lain. Ini yang sederhana aja yang di sekitar kamu. Tadi sebagai mahasiswa minjem buku di perpustakaan itu contoh yang bagus banget tuh. Lagi, oke. Saya sambil nunggu 2:30. Kalau 2:30 memang sudah nggak ada pertanyaan, silahkan kalian kerjakan tugas ini sampai 14:50, mumpung ada waktunya, meskipun nanti tugasnya akan saya buka sampai minggu yang akan datang. Jadi enaknya kuliah itu kalian sebenarnya nggak dibatasin oleh waktu, tapi mumpung sekarang ada waktu yang kosong, silahkan kerjakan. Tapi kalau misalkan kalian buntu atau nggak ada ide sekarang, ya kalian mau uploadnya nanti malam atau subuh-subuh segala macam, enaknya kuliah seperti itu. Jadi restriksi waktunya agak bebas. Tapi saya sarankan sih sejam ini kalian ngerjain masih beres lah, nggak susah amat kok bisnis proses. Oke. Ada lagi? Oke.